Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan judul Pengembangan Data Warehouse dan Data Mart untuk Analisis Kinerja Rental DVD. Di sini kelompok kita mengambil data tentang DVD. Kelompok kami bernama Bintang Fausta Listianto dan Zaki Mubarok Suwarto Putra, serta lalu saya Muhammad Rolavan. Selanjutnya, tim kita mengambil tema DVD adalah untuk meningkatkan strategi bisnisnya. Perusahaan rental DVD ini melakukan analisis mendalam terhadap data kinerjanya. Latar belakangnya adalah kebutuhan untuk beralih dari keputusan intuitif ke strategi berbasis data dengan memahami pola penyewaan dan pendapatan secara historis. Lalu analisis ini berfokus pada identifikasi kategori film yang paling populer dan perbandingan kinerja antara lokasi toko untuk menemukan peluang pertumbuhan di masa depan. Selanjutnya, tujuan proyeknya adalah mengembangkan dashboard interaktif untuk analisis penyewaan DVD, lalu mengolah data operasional penyewaan menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti. Selanjutnya, melaksanakan tahapan ETL menggunakan perangkat baru Pentaho untuk mengolah data mentah menjadi siap pakai. Selanjutnya, membangun data mart tematik untuk mengevaluasi aktivitas penyewaan DVD secara harian. Selanjutnya, manfaat proyek, manfaat teknis, dan manfaat bisnis. Yang pertama, manfaat teknis itu data dari berbagai sistem terkonsolidasi dalam satu warehouse yang terpusat. Data dibersihkan dan distandarisasi melalui proses ETL agar lebih akurat. Infrastruktur analitik dapat dikembangkan untuk kebutuhan di masa depan, dan terakhir, akses ke data lebih cepat melalui data mart yang sudah teragregasi. Lalu, manfaat bisnisnya yakni informasi kinerja mudah diakses melalui dashboard untuk mendukung pengambilan keputusan. Lalu, identifikasi film terpopuler membantu optimalisasi stok. Selanjutnya, analisis dapat mendukung pemasaran yang lebih tepat sasaran dan proses pelaporan lebih efisien serta tidak memakan waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu Business Insight Dashboard. Dashboard menunjukkan peningkatan pendapatan di pertengahan hingga akhir bulan. Kategori sports, sci-fi, dan animation menjadi penyumbang revenue tertinggi dan layak diprioritaskan dalam strategi inventory. Rating PG, NC-17, dan PG-13 memiliki durasi penyimpanan lebih lama yang bisa diatur untuk efisiensi stok. Pendapatan antara cabang Kanada dan Australia cukup seimbang, menandakan pentingnya pengelolaan cabang yang merata. Secara keseluruhan, dashboard ini mendukung keputusan bisnis berbasis data terkait promosi, pengadaan film, dan operasional toko. Next. Lalu untuk pembuatan data mart, kami menemukan kami mendapatkan dua conclusion, yaitu pertama yaitu analisis. Yang pertama yaitu jumlah penyewaan harian, lalu total pendapatan dari penyewaan, lalu rata-rata lama penyimpanan film, jumlah keterlambatan pengembalian, pendapatan berdasarkan kategori dan negara, durasi penyimpanan per rating film. Lalu tujuannya yaitu untuk menyediakan data terstruktur untuk visualisasi di Tableau, lalu mendukung analisis KPI penyewaan secara harian, dan lalu memudahkan pengukuran performa kategori dan lokasi toko, lalu menyajikan insight berbasis waktu, rating, dan jenis film, dan serta membantu evaluasi strategi bisnis berbasis data historis. Selanjutnya yaitu proses ETL. Yang pertama, kita menggunakan tools yaitu Pentaho serta PostgreSQL dan PG-admin 4. Lalu kita melakukan ekstrak yaitu dengan cara menyalin data dari database OLTP DVD rental. Nah, setelah itu menyimpan salinan sementara di database tagging yaitu DVD underscore tagging. Yang ketiga, lalu kita transform, lalu kita cleaning, serta membuat tabel tambahan, lalu menormalisasi waktu, day, month, quarter, and year. Dan nomor 4 yaitu load.
Untuk lot ini memasukkan data terolah ke tabel fakta dan dimensi, serta membangun data tematik khusus untuk penyewaan DVD. Berikut ini tabel faktanya. Beh, tabel fakta berdasarkan gabungan dari beberapa tabel dimensi, yaitu dim date, dim film, dim customer, dan dim store. Lalu akan diperoleh fact rental performance yang berupa sales ID, date ID, customer ID, store ID, film ID, rental count, rental duration days, rental count, days kept, and late return flag. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan pada tahap akhir yaitu visualisasi data. Visualisasi ini merupakan hasil dari data mart yang telah kami bangun sebelumnya yang berisi data penyewaan DVD dari beberapa lokasi toko. Data tersebut kemudian kami olah dan rangkum untuk mendapatkan divisualisasikan secara interaktif. Next. Nah, pada di bagian atas dashboard terdapat filter yang interaktif untuk memungkinkan pengguna mengeksplorasi data berdasarkan store country, yaitu lokasi toko tempat transaksi berlangsung, dan data range yang memungkinkan pengguna memilih rentang waktu yang ingin dianalisis. Nah, kemudian di bawah filter, kami tampilkan 3 metrik atau KPI yang memberi gambaran umum kinerja penyewaan. Ada 3, yaitu ada total revenue, total rental, dan average rental duration. Nah, total revenue ini yaitu jumlah total pendapatan selama periode yang dipilih. Untuk total rental adalah yang menunjukkan volume penyewaan, dan average rental duration yaitu rata-rata beberapa hari film disimpan oleh pelanggan. Next. Selanjutnya, ada chart yang bernama Revenue Performance by Day ditampilkan dalam bentuk line chart. Tujuannya adalah untuk melihat fluktuasi pendapatan harian. Kita bisa mengidentifikasi pola-pola musiman, potensi hari ramai atau peak day, maupun tren penurunan. Selanjutnya, grafik ini atau yang dinamakan average rental duration by film rating menunjukkan rata-rata durasi penyimpanan film oleh pelanggan berdasarkan klasifikasi film atau rating film seperti G, PG, PG-13, R, dan NC-17. Insight ini bisa membantu perusahaan untuk memahami perilaku pelanggan terhadap jenis konten. Next. Nah, di sebelah kiri ada tampilan top 10 film kategoris by revenue yang menunjukkan kategori film dengan pendapatan tertinggi. Grafik ini membantu menentukan prioritas stok dan promosi berdasarkan kategori yang paling diminati. Selanjutnya di sisi kanan ada revenue distribution by store country, memperlihatkan kontribusi pendapatan dari cabang Kanada dan Australia. Distribusinya cukup seimbang, menandakan bahwa kedua lokasi sama-sama penting dalam total pendapatan keseluruhan. Ya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.